Ya teman-teman, jadi di video kali ini seperti yang tertulis di judul bahwa saya akan merekomendasikan reksadana saham yang bagus untuk pemula. Karena ini juga merupakan request dari salah satu teman kita, yaitu seperti ini. Ya, kurang lebih sama kan ya. Namun perlu dicatat teman-teman, sebenarnya saya agak berat untuk menyampaikan video ini. Kenapa? Karena sejujurnya reksadana saham itu kurang saya rekomendasikan untuk pemula. Namun bila kamu yang profil resikonya tinggi, yakin akan turun naiknya nilai NAV dari reksadana saham tidak mempengaruhi nafsu makanmu, maka video ini pasti cocok untuk dirimu. Nah, di video ini juga saya akan bongkar habis-habisan update portofolio saya yang mengalami perubahan. Jadi pastikan teman-teman nonton video ini sampai habis dan tulis saja di kolom komentar bila ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Oke teman-teman, jadi langsung saja angkat HP-nya, buka aplikasi Bibitnya. Nah, bagi teman-teman yang belum ada nih, saya tungguin untuk download aplikasi Bibit di Play Store ataupun App Store, dan jangan lupa masukin kode referral yang sudah ada di atas ini biar kita dapat cashback 25.000. Lanjut teman-teman, kita langsung ke intinya saja. Jadi rekomendasi saya, reksadana saham apa sih yang bagus untuk pemula? Tapi ingat, tetap disclaimer on dan lakukan analisa terlebih dahulu ya. Jadi reksadana saham tersebut adalah ya BNP Paribas Srikehati. Nah teman-teman, kalau saya merekomendasikan ini ataupun menganalisa reksadana ini, kenapa sih dia cocok untuk pemula? Mari kita bahas beberapa poin ya teman-teman ya. Pertama yaitu dari NAV-nya, yaitu dari perkembangan nilainya. Tujuan dari investasi itu pasti cuan ya, terutama yang bagi para pemula ingin mencicipi reksadana saham, otomatis dia mengejar return yang tinggi dengan harapannya juga nggak loss. Bener kan teman-teman ya? Lanjut. Kalau kita lihat dari NAV-nya, ini 1 tahun plus 11,92%. Jujur saya mengatakan teman-teman bisa lihat nih sekilas, ini jarang ada reksadana saham yang 1 tahun belakangan ini plus ya. BNP Paribas Srikehati termasuk yang terbaik, karena teman-teman lihat dari tadi saya scroll, saya juga lihat bersama bahwa nggak ada yang plus sampai 2 digit, ada plus 5%-an seperti Mandiri ini, namun BNP Paribas Srikehati mampu sampai 11% untuk 1 tahun terakhirnya. Nah teman-teman, lanjut lagi ya teman-teman ya. Kalau di Bibit dia ini kurang lebih berkisar 4 tahun, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini dari 2018 Desember sampai sekarang, yaitu sekitaran Mei ya 2023. Ya teman-teman ya, itu kurang lebih sudah mau hampir ya 5 tahun, tapi di sini grafiknya baru sampai 3 tahun. 3 tahunnya saja dia plus 64,7% ya. Kalau untuk O-nya plusnya 16,8%. Kenapa makin turun? Karena di sini ada kejatuhan ketika corona. Rata-rata semua reksadana saham jatuh berhamburan. Namun teman-teman lihat dari sini sampai hari ini ya, reksadana saham BNP Paribas Srikehati tetap mengalami kenaikan yang bukan cukup lagi, tapi sangat fantastis. Lanjut lagi teman-teman, dari poin NAV kita sudah bilang ya, sudah ketahui oh ini cuan reksadana sahamnya ini. Kemudian kenapa ini direkomendasikan untuk pemula? Teman-teman, ini merupakan reksadana saham indeks. Bagi teman-teman yang belum tahu, teman-teman boleh cek di video yang udah agak lama ketika saya ngebahas bedanya reksadana saham indeks dan reksadana saham itu apa. Di sini intinya dari pemilihan saham untuk top holdingsnya, si BNP Paribas Srikehati hanya boleh ngambil saham yang ada di indeks Srikehati, di mana setiap 6 bulan sekali ada update-nya ya teman-teman. Teman-teman bisa cek di googling saja saham-saham mana saja yang masuk dalam list indeks Srikehati ya. Kenapa lebih memilih reksadana saham indeks? Karena dari top holdingsnya dia udah seperti terseleksi dulu ya. Kalau ibarat kata ikut master chef ya, dia udah diikut audisi dulu sebelum masuk ke babak-babak berikutnya. Jadi si juri hanya menilai, oh ini cocok untuk masuk ke top holding saya, masakannya enak. Kurang lebih seperti itu pengertian dari reksadana saham indeks. Jadi top holding sini nggak bisa sembarangan asal comot, dia harus masuk, dia harus ada dalam list indeks Srikehati. Oke?
Nah, teman-teman, kemudian lanjut lagi, teman-teman. Teman-teman di sini boleh buka websitenya di kehati.or.id, teman-teman, atau googling saja bagaimana perbandingan indeks Sri Kehati terhadap IDX30 dan LQ45 seperti yang saya tampilkan ini. Berdasarkan perkembangan performa dari indeks tersebut ya teman-teman ya, dari Juni 2009 sampai November 2021, Sri Kehati mampu menunjukkan performa yang sangat cemerlang di atas IDX30 dan LQ45, bahkan hampir 2 kali lipat ya. Di sini juga saya perkuat dengan di sini, teman-teman bisa cek juga ya, teman-teman lihat, teman-teman googling saja sendiri kinerja 5 tahun terakhir ya dari indeks Sri Kehati adalah plus 23,5%, sedangkan untuk IDX 30 ini adalah minus 5,43%. Nah, teman-teman ingat dulu ya tentang ini, karena kita bakal lanjut ya di akhir video tentang ini ya teman-teman. Jadi catat dulu ya, Sri Kehati 5 tahun berapa dan IDX30 berapa. Oke teman-teman, lanjut. Setelah poin-poin positif kita kasih tahu, kita juga harus kasih tahu poin-poin negatifnya. Jadi ada pertimbangan. Teman-teman perlu catat, aumnya belakangan ini jeblok agak dalam. Teman-teman lihat di samping ya, dari tertingginya itu 2T, sekarang posisinya sisa 1T atau sudah turun 50% lebih. Memang agak sedikit ngeri ya, tapi masih di atas 1 triliun ya. Menurut saya dana kelolaan yang sangat gede banget. Lanjut lagi teman-teman, ini grafiknya kan baru sekitar hampir 5 tahun, dan saya perlu tekankan lagi bahwa untuk reksadana saham selalu mengalami potensi selalu mempunyai potensi untuk mengalami kerugian. Jadi bagi kamu yang pemula, dan setelah saya ngerekomendasiin, ngeanalisa reksadana saham BNP Paribas Sri Kehati ini, saya harap kamu dengan benar-benar hati yang tenang, dan memang bila cocok dan sudah melakukan analisa terlebih dahulu dan tahu akan resikonya yang sangat tinggi dan ingin terjun, ya silahkan ya. Tapi harapan saya atau saran saya dengan metode DCA. Nah, sudah ya, ini reksadana saham Sri Kehati yang saya rekomendasikan dan menurut saya bagus untuk pemula. Tapi ingat, ini semua opini saya, dan saya tekankan lagi, disclaimer on, dan perhatikan profil resiko teman-teman masing-masing. Dan kita akan masuk ke bagian yang mengagetkan ketika saya akan membongkar portofolio saya. Jadi lanjut saja teman-teman ya. Nah teman-teman, biasanya di awal video saya selalu update portofolio saya, tapi kenapa ini di akhir video saya baru update portofolio? Karena saya ada melakukan perubahan yang agak besar teman-teman. Jika teman-teman lihat saya transaksi, di sini saya ada melakukan penjualan yaitu di BNI AM IDX30 yang sudah saya investasikan kurang lebih 3 tahun ya, 3 tahun. Dan sorry teman-teman, saya lupa capture bahwa saya jual ketika plus 6,6%. Yuk, lu nggak sembarang ngomong enggak, saya kasih bukti ya teman-teman ya. Ini history saya, kita langsung saja cari ya, kita filter, kita produknya BNI AM IDX30, kita pilih ya, kita lihat semuanya, kita terapkan, dan kita scroll paling bawah, terlalu cepat ya. Ini jempol saya walaupun kecil, kenapa masih bisa kepicit yang lain ya. Oke, kita scroll paling bawah semua waktu teman-teman lihat. 15 Juli 2020 saya melakukan pembelian pada BNI AM IDX30 sampai sekarang, dan saya melakukan penjualannya sampai habis. Teman-teman, saya ingin kasih tahu seperti apa yang telah saya janjikan. Kalau teman-teman nonton video saya dari awal, setiap kali ada perubahan portofolio saya pasti bakal kasih tahu teman-teman. Oleh karena itu, apabila dana dari BNI AM IDX30 ini sudah masuk ke rekening dana saya akan beli ke BNP Paribas Sri Kehati berdasarkan analisa dan pertimbangan saya barusan. Teman-teman lihat kan, tadi saya ada minta teman-teman untuk ingat, catat bagaimana grafik indeks Sri Kehati selama 5 tahun belakangan dan IDX30 selama 5 tahun belakangan. Analisa saya bisa salah, analisa saya bisa benar, tapi inilah yang namanya investasi, harus berani mengambil keputusan. Saya menjual semuanya, dan lihat
udah tidak ada reksadana saham lagi ya teman-teman, dan saya tidak bohong karena saya kalau bohong ada yang memanjang. Nah, maksudnya ketika dana yang saya masuk, saya akan langsung switching ke BNP Paribas Serikahati. Maka sejak dari video ini, bulanan saya yaitu akan masuk ke 500 ke BNP Paribas Serikahati dan 500 ke Sukor Invest Citra Dana Berimbang yang sekarang posisinya plus 2% ya teman-teman. Oh ya teman-teman, saya juga kasih tahu saya ada penambahan untuk obligasi FR. Ini hanya untuk stabil saja karena teman-teman tahu di reksadana obligasi saya semuanya adalah reksadana obligasi stabil. Oke teman-teman. Nah teman-teman, jadi itulah rekomendasi saham yang menurut saya bagus untuk pemula. Tapi saya tidak berhenti-hentinya ingatkan kepada teman-teman, khususnya pemula, karena kan dimintanya untuk pemula ya teman-teman ya. Pastikan dulu profil resiko kalian sesuai. Jangan karena tergiur akan returnnya tinggi, beli dan waktu minus langsung sudah mengurangi nafsu makan ya. Nggak boleh seperti itu, karena teman-teman boleh baca di komentar ada yang juga nge-share pengalamannya ketika dia minus, dia ketakutan dia jual dan dia langsung pindahkan ke reksadana lain, malahan dia naik. Nah itu profil resikonya masih belum kebentuk. Ada di video yang mana teman-teman, coba cek saja ya, saya nggak melebih-lebihkan kok, memang kita sering sharing di komentar. Ini teman-teman juga ada yang mau share, punya pertanyaan atau request, langsung saja tulis di komentar. Dan teman-teman, saya harap teman-teman bila video ini bermanfaat bagi mungkin yang pemula dalam investasi reksadana dan ingin mencicipi naik turunnya reksadana saham, tolong bagikan video ini kepada teman-teman yang lain. Dan apabila teman-teman ingin menonton video-video saya lainnya, teman-teman boleh nonton yang ada di sini ya teman-teman ya. Nah, dan apabila teman-teman penasaran dengan sepak terjang investasi saya berikutnya, mari subscribe saya di sini. Terima kasih dan nantikan video-video saya berikutnya.